Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi praktek baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di ayat terkait dengan kisah Talut yang disebutkan di 246 sampai ayat-ayat setelahnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن في تيسير الكلام المنان في تفسير الكلام المنان فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا أي الناكلون أو الذين عبروا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون نكولهم وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا أهل الإيمان الكامل حيث قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعونه وتأيينه ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده وقتل داود جالوت wajunuduhu. Baik. Boleh dibaca wajunudah. Terakhir orang Bulukumbah. Sekarang Selayar. Indak Andi Arhan. Mana mic kita? Indak falamma lam robita maful fi jawaza fil madi mafulun bi huwa mubtada la dhamir fasil la. Ulang lagi. Sebagai fa'il Ustaz. La. Ini di mana dia waktu itu? Belum lahir. Badal Ustaz. Badal. La. Allahu a'lam Ustaz. Udah tahu. Orang Selayar. Lagi. Oh, satu orang yang Selayar ya tahun ini ya. Nah, Sinjai. Mursyid, Andi Mursyid. Sing Andi semua ini. Taukid lafzi Ustaz. Taukid? Lafzi. Andi Arhan. Antum enggak ada waktu itu. Ada tapi sudah lupa ya. Udah bilang lupa kama. Lupa itu. Taukid lafzi. Walladzina. Atau amanu fil madi mabni ala dom ma'a maful fi hu mudhafun ilaih qalu fil madi ay annakiluna khabar dari titik dua au alladina atau abaru fil madi hukumnya mabni atas dhammah la taqata lana fil jins kota isimnya lana jar majrur al yauma maful fi bijaluta jar majrur wa junudihi atof
mudhafun ilaih. fa in In syartiyah, kana saudaranya laisa. al-qailuna Isim kana, humun nakilina hum. dhamir fasl. Ahsanta. An-nakilina. Khobar kana, Betul. Kalau seandainya hum mubtada, maka akan dibaca an-nakiluna. Anda paham? Tapi ketika setelah hum tetap mansub, berarti bukan dia mubtada. Dia sekarang sebagai apa? Domir fasl. Pemisah antara mubtada dan isim kana dan khobar kana. Santa. Fahada. mubtada, Qaulun. khobar, Yubarriruna. fil mudhari, Hukumnya, marfu, tanda ropanya. subutun nun, Bihi. jar majrur, Nukula. maf'ul bih, Hum. mudhafun ilaih. Wa in kana in In syartiyah, kana saudaranya laisa. al-qailuna Isimnya, hum dhamir fasl. alladina Khobarnya, abaru fil madi, ma'a maf'ul fi, taluta mudhafun ilaih. fa innahu inna Saudaranya anna, hu isimnya anna. Inna, hasola fil madi, ma'a maf'ul fi, hum mudhafun ilaih. nau'u Fa'il dari hasola, istid'afin mudhafun ilaih. ahsanta li anfusi Jar majrur, him mudhafun ilaih. walakin waw Huruf atof, lakin temannya inna, yang diringankan. ahsanta beramal atau tidak? Beramal Ustaz. Kalau temannya inna lakin diringankan beramal atau tidak? Beramal Ustaz. Yakin? Tunggu Ustaz. Di pelajaran mutammimah. Inna kalau diringankan lebih sering tidak beramal daripada beramal. Anna kalau diringankan wajib tetap beramal. Domir tapi isimnya berupa domir sya'an yang dihilangkan. Lagi nak beramal juga Ustaz. Lakinna kalau diringankan beramal. Kalau ka'anna beramal juga. Tapi isimnya kadang dihilangkan atau khobarnya. Lagi nak tidak beramal Ustaz. Tidak beramal. Lakinnya tidak beramal Ustaz karena lepas pengkhususannya dari mubtada dan isim menjadi bisa masuk pada fiil, jumlah fi'liyah. Baik. Lakinna kalau diringankan tidak akan beramal sama sekali. Dong paham kan? Kalau lakinna diringankan menjadi lakin tidak akan beramal sama sekali. Dipahamkan? Kalau tidak ada waw maka dia huruf athof. Kalau ada waw maka lakinna itu dari lakin. Lakin itu dari lakinna. Kan waw huruf athof. Lakinnya dari mana? Ya dari lakinna. Yang sudah tidak beramal karena masuk pada jumlah fi'liyah. Setelahnya bisa fi'liyah. Syajja'a. Fi'il madi Ustaz. Apa? Fi'il madi. Ahsanta, betul. Syajja'ahum Maf'ulun bih. ala tsabati Jar majrur. wal iqdami Atof. ahlu. Khabar. Mubtada. Lah. Tunggu Ustaz. Fa'il dari syajja'ah. Fa'il dari syajja'ah. Ahsanta. Kan boleh fa'il di belakang. Paham tak? Fa'il boleh setelahnya. Jadi ini susunnya fi'il maf'ul bi. Fa'il. Boleh. Ahlul imani. Mudhafun ilaih. Al-kamili. Na'at. Haitsu. Maf'ul fi. Qalu. Fi'il madi. Kam min fi'atin. Kam Isim istifham sebagai mubtada. min fi'atin. Jar majrur. Qalilatin. Na'at. Golabat Fi'il madi. fi'atan. Maf'ulun bih. Katsiratan. Na'at.
biidni, jar majrur, Allahi, mudhafun ilaih, wallahu, mubtada, ma'a, maf'ul fi, as-sabirina, mudhafun ilaih, bi'auni, jar majrur, hi, mudhafun ilaih, wa ta'yidi, atof, hi, mudhafun ilaih, wa nasri, atof, hi, mudhafun ilaih, fatabatu, fil madi, wa sabaru, atof, fi likitali, jar majrur, aduwi, mudhafun ilaih, him, mudhafun ilaih, apa? Jaluta. Salah saya baca tadi Jalutu ya. Jalutu enggak. Jaluta. badal, Dari aduwi, ahsanta. Iya, ahsanta. Wa junudihi. atof, Boleh atau dan boleh antum baca ini wa junudahu. Tapi kalau dibaca wa junudahu karena jarang sekali muncul. Jadi ini saya bisa baca wa junudahu. Apa kira-kira? Karena selalu kita i'rab sebagai atop. Sehingga mungkin kita lupa si dia. Wa junuda. Sekali-sekali kita baca beta. Wa junuda. Kalau dibaca wa junudihi, atop kan? Atop ke Jaluta. Yang majrur karena badal dari aduwi. Sekarang wa junuda. Mana lagi orang Bulukumba? Oh, Sinjai. Selain Mursyid. Selesai mi Sulawesi. Bone, akhyar, hayakumullah. Indah akhyar, wa junuda. Junuda. Iya. Saya baca nasab. Wow ma'iyah itu. Apa? Wow ma'iyah. Wow ma'iyah. Berarti junuda sebagai apa? Mansub sebagai apa? Ini gara-gara kita baca atop terus ini. Tidak pernah baca lain. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih? Enggak. Siapa lagi orang Bone akhyar? Yakub. Yakub. Kasih dia. Indah Yakub. Wow ma'iyah. Junuda sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Antum lupa maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah itu isim mansub yang terletak setelah waw yang bermakna ma'a, bersama. Itu karena kita selalu i'rab atau setelah waw, kita lupa itu maf'ul ma'ah. Dipahami nih? Kita lupa maf'ul ma'ah. Jadi ada isim mansub setelah waw. Ada fi'il mudhari mansub setelah waw. Kalau fi'il mudhari mansub setelah waw, mansub dengan an. Mutmarotan. Kalau isim mansub setelah waw, mansub sebagai maf'ulun ma'ah. Ingat ini? Ini karena kita selalu i'rab atau kita lupa itu. Ahsanta saudara. Dari mana antum tahu? Karena setelah wow ma'iyah. Betul. Siapa kasih tahu kok? Wow ma'iyah. Karena bukan wow atof berarti wow ma'iyah. Baik. Tidak ada yang kasih tahu? Tidak ada. Alhamdulillah. Lumayan. Mantap. Betul. Coba kasih sampingmu itu. Berapa pekan kau di luar? 4. Bicara di mic.
4 pekan. Berapa? 4 pekan. 4 pekan. Jadi mau belajar atau daurah? Mau belajar. Hmm? Belajar. Mau belajar. Nah, masuk kembali. Iya. Tapi kalau berhasil jawab ini sisanya. Sebentar. Terjemahkan dulu. Maka tatkala Tolut dan orang-orang yang beriman telah melewatinya, mereka berkata, yaitu orang-orang yang takut atau orang-orang yang telah melewati sungai. Jadi ini mereka berkata di sini bisa salah satu dari dua golongan itu. Apakah yang minum di sungai tadi itu yang bilang karena mereka sudah malas karena minum, sepertinya kita tidak mampu lagi berperang. Jadi bisa mereka yang ngomong itu. Atau orang yang berhasil lewat bersama Tolut dan ketika mereka melihat musuh, sepertinya kita ini tinggal sedikit. Kita tidak ada kemampuan lagi. Jadi bisa ihtimal, kemungkinan yang berkata ini adalah yang lewat sungai atau yang minum di sungai. Paham kan? Bisa. Terus. Tak ada lagi daya bagi kami pada hari ini untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Maka jika orang-orang yang berkata mereka adalah orang-orang yang takut, maka ini adalah pembenaran. Ucapan yang Maka ini adalah perkataan pembenaran atas ketakutan mereka. ketika itu kita arahkan yang berucap adalah yang minum di sungai. Kan yang minum langsung setelah itu malas. Tidak mau ikut perang. Jadi langsung mereka bilang, sepertinya kita tidak mampu menghadapi Jalut dan para pasukannya hari ini. Ini ucapan adalah membuktikan bahwa mereka sudah tidak mau perang. Mereka sudah tidak mau ikut. Dipahamkan? Dia kasih alasan. Percuma kita pergi perang. Tidak mampu kita hadapi Jalut. Dipahami ini kan? Mereka kalah. Terus sebelum berperang. Terus. Dan jika orang-orang yang berkata ini adalah orang-orang yang telah melewati sungai bersama Tolut, maka sungguhnya telah timbul pada diri mereka sebagian dari bentuk kelemahan pada diri mereka. Istid'af. Bentuk kelemahan maksudnya mereka sudah menganggap mereka ini adalah lemah. Karena gini, pasukan keluar dari kampung. Paham kan? Banyak. Ujian melewati sungai, yang minum siapa? Lebih banyak yang minum atau lebih sedikit? Kan lebih banyak yang minum. Sehingga pasukan yang berhasil, yang akan menghadapi Jalut, banyak atau sedikit? Sedikit. Makanya mereka bilang, seperti kita tidak mampu ini karena sudah sedikit jumlah kita. Ada yang paham ini? Ya ini bisa dua-dua itu. Terus. Akan tetapi orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna, keberanian mereka mendorong untuk terus maju. Jadi syaja'ahum. Nah, bukan mendorong bukan keberanian mereka mendorong Iya, menyemangati mereka. Ahlul iman al-kamil, orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna, itu syaja'ahum ala tsabat wal iqdam. Iya, menyemangati mereka untuk tetap kokoh dan maju. Iya, orang memiliki keimanan yang sempurna. Terus, di mana mereka berkata, betapa banyak dari kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini nasihat orang yang berkeimanannya sempurna. Kepada teman-temannya yang sudah merasa lemah. Sudah merasa lemah, sepertinya kita tidak mampu mengalahkan ini. Jadi teman-temannya yang punya keimanan yang kuat, menasihati temannya. Dipahamkan? Ini dapat faedah kita dari yang dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang itu biikhwani, seorang itu bisa kuat dengan saudaranya, dengan temannya. Kita tidak bisa kuat sendiri. Paham kan? Kita tidak bisa kuat sendiri. Tidak bisa kita melakukan semua sendiri. Seorang itu akan kuat dengan temannya. Suami kuat dengan istrinya, istri bisa kuat kalau ada suaminya. Saat begini, turun keimanan salah satu. Teman akan kuat dengan temannya. Paham kan? Makanya Nabi SAW mengisyaratkan di hadits, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu
linafsi. Itu isyarat untuk ini. Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai dia suka untuk saudaranya dulu. Sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Jadi Nabi mulai dengan saudaranya. Kan kadang orang kan mulai dari dirinya dulu baru ke orang lain. Orang lain itu tidak peduli dia. Tapi Nabi lawan itu. Sampai dia suka untuk saudaranya, saudaramu dulu perhatian. Apa yang dia suka untuk dirinya. Kalau kamu suka untuk dirimu hal itu, kamu harus suka untuk saudaramu. Tanda, antum suka dirinya antum adalah sabat, istiqomah, kuat, yakin, maka kamu juga harus berikan keyakinan dan kekuatan kepada saudaramu. Paham ini yang dilakukan oleh mereka? Jadi mereka sudah mulai melemah. Tapi orang yang sempurna keimanannya memberikan semangat kepada teman-temannya. Di sana banyak sudah lewat sejarah. Kelompok yang sedikit mengalahkan yang banyak. Atas izin Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan keimanannya. Mereka tidak sadar menyandarkan kepada dirinya. Tapi kepada Allah. Makanya diinginkan. Bi'idnillah. Dia ucapkan. Atas izin Allah. Dia tidak cukup bilang. Banyak sekali yang telah lewat sejarah. Yang sedikit mengalahkan yang banyak. Dia tidak sampai situ. Tapi dia lanjut apa? Bi'idnillah. Inilah tanda kesempurnaan keimanannya. Karena orang yang sempurna keimanannya tidak pernah dia sandarkan segala sesuatu itu kepada dirinya. Semua dia sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'idnillah. Dan diingatkan di penutupnya. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang bersabar. Artinya kalau kita bersabar menghadapi ini, melewatinya, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Paham kan? Ini Masya Allah. Terus? Dengan bantuannya, dukungannya, dan pertolongannya. Ini maksudnya bersama. Ini tafsir ahli sunnah. Ketika ada ayat Allah bersama kita, bukan berarti memasah. Bukan berarti menyatu. Allah ada dalam badan kita. Tidak. Maksudnya Allah bersama kita. Dalam artian apa? Allah menolong kita. Kan kalau dia selalu menolong kita berarti bersama kita. Allah selalu menguatkan kita. Dan Allah selalu apa di situ? Membantu kita. Itu namanya bersama. Itu namanya apa? Bersama. Berbeda dengan tafsir di sana orang-orang hululiyah dari Ibnu Arabi dan yang semisalnya. Bersama orang bersabar maksudnya menyatu dalam dagingnya. Allah enggak, Allah di atas langit. Tapi kenapa Allah bersama kita? Karena selalu membantu kita. Iya kan? Di makhluk saja. Walillahil matsalul a'la. Kita enggak memperumpamakan Allah dengan makhluk. Kalau ada orang yang selalu membantu kita, kita akan bilang, si fulan selalu bersama saya. Apakah antum menempel badannya menyatu? Padahal itu Ibnu Arabi dan semisalnya orang-orang yang aklaniun mereka bilang begitu. Iya. Orang yang berakal. Orang yang menggunakan akal. Mendahulukan akal daripada nakal. Jadi mereka tidak paham makna bersama. Tapi ini tafsir, sekali lagi tafsir ahli sunnah. Jadi bersama artinya membantu, menolong, menguatkan. Itu bersama. Terus. Maka kokohlah mereka dan sabarlah mereka menghadapi musuh mereka yaitu Jalut. Bersama. Masih kurang satu kata. Yaitu Jalut. Maka kokohlah mereka dan sabarlah mereka untuk memerangi musuh mereka yaitu Jalut dan bala tentaranya. Paham tak? Jadi dengan nasihat yang pendek tadi, Masya Allah. Mereka langsung kokoh. Mereka langsung bersabar untuk menghadapi Jalut bersama pasukannya. Terus. Wa qatala Dawud sallallahu alaihi wasallam Jaluta wa hasala bidzalika al-fath wan nasr ala aduwihim. Al-fathu. Wa hasala bidzalika al-fath wan nasr ala aduwihim. Wa atahu Allah ay Dawud al-mulka wal hikmata an-nubuwata wal uluma an-nafi'ata
وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة Kafaroti. باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لطف بالمؤمنين Latofa. حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم Baik. Wa qatala Daudu. Indah. Qatala. Fil madhi Fi'il madi. Daudu. fa'il Jaluta. maf'ul bih. Wa hasala. Fil madhi Bidalika. jar majrur Al-fathu. fa'il Wan nasru. ma'tuf Ala aduwi. jar majrur Him. mudhafun ilaih. Wa ata. Fil madhi Hu. maf'ul bih Allahu. fa'il Ay. huruf tasrif Huruf tasrif. Hah? Maksudnya? Huruf tasrif. huruf Salah ingat. Tasrif. Terjadi perpindahan tempat ya. Tafsir. Huruf tafsiriyah. huruf tafsiriyah Bukan tasrif. Iya. Huruf tafsiriyah tafsiriyah. Betul. Lumayan. Terus Dauda. Dauda badal Dari. titik dua. Lumayan. Betul. Dari hu. Al-mulka. Al-mulka Wa atahul mulka. maf'ul bih kedua. Maf'ul bi kedua. Awal hikmata. Ma'tuf An-nubuwata. badal Wal uluma. ma'tuf An-nafi'ata. na'at Wa atahu. Ata. fil madhi Hu. maf'ul bih Allahu. fa'il Al-hikmata. maf'ul bih kedua. Wa fasla. Fil madhi Fasla. ma'tuf Al-khitabi. mudhafun ilaih. Thumma. Huruf ataf Bayyana. fil madhi Ta'ala. fil madhi Faidata. maf'ul bih Al-jihadi. mudhafun ilaih. Faqala. Fil madhi Walaula dab'u. Dab'u. daf'u mubtada muakhar. Mana khabar muqaddam? Lau huruf lah, la huruf. Dab'u. Mubtada muakhar itu kalau ada khabar muqaddam. Ini ada khabar muqaddam. Berarti dab'u. Mubtada Mubtada. Kenapa kita capek-capek bilang mubtada muakhar? Mubtada. Allahi. mudhafun ilaih. An-nasa. An-nasa. Dab'ullahin nasa. Na'at Lah. Ba'dahum. ba'dahum mudhafun ilaih. La. Ba'da. Maf'ul fi. La. Itu ba'da. Ini ba'da. Maf'ul fi itu ba'da. Ini do.
Lumayan ya. Lumayan ya. Jadi kasih masuk lagi. Kasih masuk. Kasih masuk Mi. Belum? Oh kasih masuk. Masuk kembali. Alhamdulillah. Jangan ulangi kesalahanmu. Lebih penting daurah daripada pelajaran. Dah? Boleh. Kembali ke asal. Habis mau orang boleh? Habis Mi. Antum berdua aja. Lanjut ke ini tuh. Anasa. Iya, an-nasa. Sudah di Irob ini, tapi orang tidak perhatikan waktu Irob. Maf'ulun bih? Betul, tapi antum bertanya toh? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari? Dari? Darinya ini yang masalah. Dari mana? Dari bone. Coba. Yasha'u. Dari yasha'. Dari? Yasha'u. Mana itu? Enggak. Dekannya bone lagi apa? Kolaka. Kolaka. Tuh, kolaka. Putar lagi nih. Maf'ulun bih dari masdar beramal. Maf'ulun bih dari masdar beramal. Mana itu? Daf'ullahi. Masdar itu. Beramal amalan fi'il. Ahsanta ba'da. Badal dari annas. Ahsantahum. Mudhafun ilaih. Bi ba'din. Jar majrur. La fasadat. 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 Yang sulit dan yang mudah dia Fi'il madi. tahu. Fi'il madi. Fi'il madi. Dari mana tuh tahu? Adanya tatanis tanda fi'il. Betul. Al-ardu. Fa'il. Betul. Bistilai. Jar majrur. Al-kafaroti. Mudhafun ilaih. Wal fujjari. Ma'tuf. Wa ahli. Ma'tuf. Asyari. Mudhafun ilaih. Wal fasadi. Ma'tuf. Walakinallaha. Lakinna teman anna. Allah. Isim lakinna. Du. Khobar lakinna. Fadlin. Mudhafun ilaih. Alal alamina. Jar majrur. Haitu. Maf'ul fih. Latafa. Fil madi. Al bil mu'minina. Jar majrur. Wadafa'a. Fil madi. Anhum. Jar majrur. Wa an dini. Jar majrur. Him. Mudhafun ilaih. Bima. Jar majrur. Syara'a. Fil madi. Hu. Mudhafun maf'ul bih. Maf'ul bi. Wa bima. Ma'tuf bima jar majrur. Qadaro. Fil madi. Hu. Maf'ul bih. Falamma. Lama rabithah. Bayyana. Fil madi. Hadihi. Fa'il. La. Maf'ul bih. Kalau dia fa'il pasti bayyanat. Hadihi. Apa tadi? Maf'ul bih. Al-qisata. Badal. Qala. Fil madi. Li rasuli. Jar majrur. Hi. Mudhafun ilaih. Ahsanta. Ahsan. Terjemahkan. Kemudian Daud sallallahu alaihi wasallam membunuh Jalut. Jadi alhamdulillah yang membunuh Jalut adalah Daud. Terus. Maka terhasilkanlah dengan itu kemenangan dan pertolongan atas musuh-musuh mereka. Iya, karena dengan dibunuh Jalut maka selesai masalah. Karena sebelumnya waktu Jalut belum maju, itu sebenarnya mereka berhasil pukul mundur. Dan taktik dari Tolut. Jadi sebutkan dalam sejarah, mereka selalu bergantian. Kalau sudah menyerang, dia ganti lagi ke pasukan ke belakang. Jadi pasukannya Jalut mengira banyak sekali mereka ini. Pasukannya, padahal sedikit. Cuman dia, Tolut
kan sudah dikatakan dia punya ilmu taktik perang. Sehingga dia katakan kepada pasukannya, kita ini sedikit. Maka cara kita adalah maju dulu yang depan, setelah itu langsung mundur. Maju lagi yang di belakang. Jadi tidak langsung sekali maju. Sehingga pasukannya Jalut dia kira ini banyak sekali. Sampai mereka mundur. Iya, tapi majulah tadi itu rajanya yang kuat dan mereka berhasil mundur. Dipukul mundur begitu. Cuman Daud yang membunuhnya saat dia mengejar kembali pasukannya Tolut. Pasukannya Tolut. Iya, dia bunuh dan matilah, akhirnya mereka menang. Terus Dan Allah mendatangkan untuknya yaitu Daud kerajaan dan hikmah. setelah itu dialah yang memimpin kerajaan dan beliau diberikan hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu kenabian dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mendatangkan Itu hikmah. Hikmah, kenabian dan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mendatangkan untuknya hikmah dan dan Allah memberikannya hikmah dan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan dalam menetapkan hukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan dari berjihad. Allah berfirman, seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia atas sebagian yang lain, niscaya betul-betul bumi itu akan rusak. Kalau tidak ada syariat jihad, ada yang menang dan ada yang kalah, maka bumi akan rusak. Karena yang kuat akan memakan yang lemah. Dengan dikuasai oleh orang-orang yang kafir dan orang-orang yang jahat dan para pelaku kejelekan dan kerusakan. Paham tak? Seandainya bukan karena Allah memenangkan orang-orang baik terhadap orang yang tidak baik, maka akan rusak bumi ini dengan berkuasanya orang kafir saja. Orang fajir, ahlus syar wal fasad. Masya Allah. Terus. Akan tetapi Allah memiliki keutamaan atas semesta alam, di mana kelembutan Allah ada pada orang-orang yang beriman, serta perlindungan atas mereka dan atas agama mereka. Jadi orang beriman itu dilindungi oleh Allah. Dan agama mereka juga dilindungi oleh Allah. Sebagaimana yang telah Allah syariatkan untuknya dan telah Allah takdirkan untuknya. Nah, orang beriman itu sudah disyariatkan untuknya agamanya dan Allah akan menjaga agamanya. Dan Allah juga akan menjaga dia dengan ketentuannya, dengan takdirnya. Terus. Maka tatkala Allah telah menjelaskan kisah ini, Allah berfirman kepada Rasulnya. Nah, setelah itu, ketika Allah selesai menjelaskan kisah itu, maka Allah berfirman kepada Rasulnya. Ini ayat setelahnya, insya Allah terakhir. Setelah itu beliau akan sampaikan faedah pelajaran yang diambil daripada kisah itu. Kita ambil besok ini insya Allah. Penutupnya, ayat penutup, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang disebutkan itu. Baru kita akan masuk di ayat atau juz ketiga. InsyaAllah ta'ala kita ambil besok. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.